Yo, balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin-nya gitu ya. Jadi kemarin sudah diupdate Bitcoin baru dan juga quick update untuk si Solana. Dan untuk rilis data kemarin itu sebenarnya bad untuk dolar dan harusnya sih good untuk market khususnya kripto gitu ya. Kita bisa lihat untuk stok market juga lumayan naiknya. Cuman sayangnya untuk si Bitcoin tadi pagi malah terdecline lagi dan koreksi lagi ya. Overall dia cuma tersideways, sayang banget sebenarnya, benar-benar sayang gitu ya. Cuman yang pengen saya mention di sini adalah adanya Bitcoin dan juga Ethereum ya yang akan expired nih pada tanggal 30 Desember, which is berarti hari ini, itu jamnya 8 UTC. Untuk si Bitcoin itu 2,3 billion, untuk ETH 2,3 billion juga ya, hampir sekitar 5 billion. Dan untuk max spend-nya ya untuk si Bitcoin itu di sekitar 18 ribuan, dan untuk ETH itu di sekitar 1.400 dolar gitu ya. Sebenarnya nggak harus mencapai ke max spend, bisa aja dia cuman ya menghampiri gitu ya, atau mendekati aja ke area max spend. Itu sebenarnya itu yang sering banget kita lihat gitu kan. Mungkin buat teman-teman juga yang sering lihat max spend kok nggak kecapai, kok nggak kehit gitu ya, biasanya cuman mendekati aja ya, mungkin ke beberapa area resistance terdekat kalau kita lihat secara teknikal, kemudian dia nggak lama ke reject lagi gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di tengah market yang cenderung turun ya, seperti dipaksa naik ya untuk mendekati max spend-nya, kemudian lanjut turun kembali gitu ya. Dan untuk jamnya sendiri ini kalau 8 UTC itu kita bisa pantau ya, tergantung kalian mau hubunginnya itu ke WIB, WITA atau WIT ya. Ini sekitaran jam 6 atau jam 7 atau bahkan jam 8 malam gitu ya, sekitar jam ini. Kalau misalkan yang nanyain untuk jam expired untuk si Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi ini Twitternya dari Bit, salah satu exchange ya. Jadi kalian bisa lihat juga untuk max spend-nya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi palingan ini bisa mungkin menjadi salah satu booster juga lah ya, untuk mungkin si Bitcoin ataupun Ethereum malam ini yang menjelang max spend ini ya dikasih naik sedikit gitu ya. So ya, untuk sebelum kita bahas lebih lanjut ya untuk Bitcoin maupun Ethereum kontrak yang expired, kita akan coba sedikit bahas untuk Cardano atau ADA. Jadi ini secara daily time frame ya, sebelumnya ini sempat saya bahas juga. Ini bahkan waktu dia awal-awal mulai drop awal-awal tahun 2022, di sini ada saya tandain dengan beberapa area yang krusial ya, istilahnya key support untuk si Cardano. Ini untuk area 1, 2 dan 3-nya, bahkan di area ketiga ini pun sekarang ini posisinya udah jebol, walaupun sebelumnya ini sempat terbentuk seperti falling wedge pattern ya. Kemudian kita bisa lihat dengan seksama ini sempat breakdown. Ya di sini dia sempat breakdown, and then dia mantul cukup signifikan nih di sini. Ya, kita bisa lihat ya mantul signifikan dan ya bisa dibilang nge-reclaim kembali terhadap trendline support ini gitu ya, mantul. Cuman sayangnya kalau misalkan di sini saya hilangkan, ini sempat breakout juga. Overall dia cuman malah ngebentuk yang namanya double top nih di sini. Kita bisa lihat dengan seksama ya teman-teman, dia cuman membentuk yang namanya double top, kemudian malah lanjut turun lagi gitu. Ya, dan akhirnya ya biasanya kalau misalkan support yang kuat sudah di break gitu ya, ya become resistant. Dan secara overall movementnya si ADA atau Cardano dia benar-benar tertekan di bawah EMA 34 dan 55 garis warna biru dan kuning secara daily time frame. Nah sekarang yang jadi pertanyaan untuk si Cardano terdekat itu bisa turun ngetes ke kisaran berapa ya. Jadi ini memang outlook yang udah lama banget saya gambarkan, cuman bedanya di garisnya saya ganti dengan garis putus-putus ya, warna orange ini. Sebelumnya kita bisa lihat di sini bikin tail candle cukup panjang, sempat dites ini pada 2021 ya teman-teman, di sini Januari 2021, dan belum dites lagi. Jadi ya ini adalah next area target yang sangat mungkin dites, itu di sekitar 0,229 dolar untuk si Cardano. Ya jadi bersiap, dia sekarang itu udah deket sekali ya. Kita bisa lihat terakhir kali udah drop, kemudian mantul sedikit, kemudian lanjut turun lagi. So kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo pun ya, dari swing low ke swing high-nya dia aja yang terakhir, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio seperti next target itu di Fibo 1,6 sampai 2 nya itu di sekitar area 0,226 sampai 0,234 dolar, which is di situ memang area di situ berarti adanya confluence of support ataupun target yang ideal untuk Cardano secara daily time frame. Kita lihat dari zonasi sebelumnya ya, pergerakan Cardano sebelumnya ini sempat dites, kemudian dia mantul signifikan bikin tail candle, kemudian kita menggunakan bantuan kakek Fibo dari pergerakan yang terakhir secara daily time frame pun ya, ini adalah area yang cukup ideal buat teman-teman mungkin bisa pantau dan pertimbangkan ya untuk Cardano. Ini secara daily time frame aja, jadi quick update aja.
ya, nggak terlalu bagaimana, karena kita bisa juga sellernya itu cenderung sangat dominan untuk si Cardano. Ya mungkin kita bisa lihat juga setelah penurunan yang terjadi pada akhir-akhir ini, ya sekarang ini mulai ataupun masih sedikit gitu ya dibandingkan sebelumnya. Maksudnya gimana? Kita bisa lihat di sini ya penurunannya sangat signifikan gitu ya. Kemudian mantul dan ya sekarang ini turunnya pun belum seberapanya gitu. Ya istilahnya tidak se-powerful penurunan sebelumnya. Jadi ya mungkin kita bisa expect dia turun sedikit lagi, ngetes ke range yang tadi sudah saya sampaikan. Ya hopefully lah di area situ mendapatkan reaksi. Nah kita belum tahu reaksinya apakah mantul keras atau cuman tersideways aja menjelang crypto winter di tahun 2023 ya, 2023 ya teman-teman. Jadi palingan itu yang nanyain untuk next target untuk Cardano. Quick update aja, semoga bisa terbantu untuk area-area yang berpotensi di visit untuk secara daily gitu ya. Jadi bisa diperhatikan balik lagi untuk range area itu. Kemudian untuk RSI secara daily time frame pun udah extremely oversold teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu indikator juga yang ya bisa dibilang bantu pantau lah untuk kita menganalisa sebuah pergerakan di market kripto ya. Nggak cuma kripto sih. Oke, ini untuk USDT dominance. Jadi kita lihat untuk secara time frame 1 jam ya. Dia bisa lihat terakhir kali dia bikin tail candle ngetes ke box merah, which is itu sebelumnya menjadi area support dan resistance pada pergerakan sebelum-sebelumnya USD dominance. Pengen lihat lebih detail, kita lihat ke time frame 1 jam yang lebih kecil, dan ya so far dia mampu berada di atas EMA 34 dan 55 nih ya, garis kuning dan biru. Tapi penguatan yang ada pun ini kita bisa lihat cenderung ya lumayan terbatas gitu ya, seperti tangga ya, pelan-pelan bertahap naiknya. Dan ya so far kita bisa lihat dia akan mencoba tes ya di sini area swing high-nya dia yang terakhir di sini itu di sekitar 8,82 sampai 8,86%. Ya maka kalau misalkan kenaikannya pun cenderung ya bisa dibilang korektif seperti ini, bisa aja dari situ mendapatkan rejection. Kemudian kalau kita tambahkan sedikit juga ya, di sini adanya trendline resistance. Kemudian ya di sini juga kita bisa hubungkan juga membentuk seperti trendline support ya dengan garis warna putih ini. Jadi overall dia kenaikannya pun cenderung terbatas dan membentuk seperti rising wedge, di mana itu menjadi salah satu bearish pattern. Jadi yang di-expect adalah di situ adanya trendline resistance ya, garis warna putih atas ini, dan juga zona di mana itu swing high terakhirnya pada 20 Desember 2022 ya. Jadi di situ adanya confluence of resistance yang ya semoga dari situ dia mendapatkan rejection, turun gitu ya, bahkan breakdown dari trendline support dan juga EMA 34 dan 55, ngetes lagi ke area box warna kuning yang sebelumnya kita bisa lihat yang menjadi area resistance dan biasanya di flip menjadi area support. Ini di sekitar 8,64 sampai 8,68 ya. Bisa aja sih hal ini ataupun skenario ini terjadi yang menjelang Bitcoin dan juga Ethereum option yang expired. Untuk USDT dominasinya malah breakdown, and then Bitcoin dan Ethereumnya malah dikasih nafas gitu atau naik dulu sesaat gitu ya. Bisa aja teman-teman ya. Jadi palingan ekspektasinya bisa diperhatikan gitu ya, atau skenario yang inilah. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara daily time frame pun ya ini sebenarnya sih cuma tersideways ya. Overall dia sideways di atas 16.500, 16.600-an dolar gitu ya. Cuman yang perlu di note ataupun diperhatikan adalah di sini kita bisa lihat ya, udah muncul 1-2 bearish candle, kemudian ada bullish candle, tapi overall dia cuma tersideways aja, dan sekarang muncul malah bearish candle. So kalau ini malah yang terjadi gitu ya, bisa aja mengulang seperti sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat di sini setelah penguatan dia turun ya. Di sini turun lumayan signifikan. Sempat mantul tapi secara overall dia cuma sideways aja di range tipis. Kemudian dia malah melanjutkan penurunannya. Nah, untuk skenario itu yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Bisa aja dia dari area sini ya turun gitu ya, di sini mantul dikit dan overall dia cuma sideways, dan untuk melanjutkan penurunannya lagi gitu ya. Palingan itu yang perlu di note dan diperhatikan sama mungkin teman-teman semua gitu ya. Kalau memang dia malah cenderung sideways ya dan nggak ada tanda-tanda untuk buyers ngangkat harganya, yaitu cukup bahaya sih menurut saya pribadi. Bitcoin malah akan kembali tertekan ke kisaran 16.000 sampai 16.200 dolar di box warna merah ini. Tapi kalau misalkan nanti close candle bahkan mampu gitu ya reclaim ataupun ngetes lagi, masuk lagi di box warna putih ini, which is di atas 16.700 ya, itu bisa menjadi ya let's say dibilang sedikit angin segar juga bisa untuk si Bitcoin. Nah ya teman-teman, jadi palingan itu yang perlu di note dan diperhatikan untuk si Bitcoin secara daily time frame. Untuk RSI juga masih sama pembahasan sebelumnya gitu ya, ataupun kemarin dia masih berada di bawah level 50. Jadi kalau penguatan pun nggak akan terlalu signifikan, dan juga kalau kita lihat dari segi volumenya pun ya udah ya cuman
volume rata-rata aja nih, average-nya gitu ya. Oke, kemudian next ini pembahasan untuk si Bitcoin terakhir dari time frame 1 jam. Jadi overall ini sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian, tapi kalau mau ditambah sedikit juga bisa ya. Di sini akan coba saya tambahin sedikit untuk next area resistnya dia. Nah, di sini waktu dia sideways seperti ini, untuk bagian paling atasnya itu di sekitar 17.040 dolar. Kemudian yang lebih bawahnya lagi ini akan coba saya tanda dengan box warna merah. Ini di sekitar 16.840 sampai 16.900 dolar. Dimana kita bisa lihat ya, sebelumnya ini mendapatkan reaksi berkali-kali kena reject. Ya, jadi palingan itu yang perlu diperhatikan untuk area resistnya untuk si Bitcoin. Mungkin di sini kita bisa anggap ini menjadi area resist 1 dan ini area resist kedua. Nah, untuk area support yang mungkin lagi dites, dan ya kita bisa lihat nggak terlalu direspek lagi seperti sebelumnya. Ketika dia tes di sini mantul lumayan signifikan, di sini mantul juga lumayan walaupun sempat breakdown kemudian naik signifikan gitu ya dalam waktu singkat. Kemudian di sini juga ketika ngetes naik juga signifikan. Di sini kita bisa lihat berangsur-angsur dites dan makin lama itu seperti ya hilang respeknya gitu ya. Teman-teman, kita bisa lihat ya dari pergerakan ataupun pemantulan Bitcoin sebelumnya atas zona area ini at least di sekitar 16.500-an yang makin lama sering dites dan ya makin melemah gitu ya. Dan mungkin kalaupun malam ini akan Bitcoin adanya pergerakan ataupun movement yang lumayan signifikan pun, palingan yang perlu di note untuk terdekatnya kita akan coba turun time frame sedikit ke time frame 15 menitnya. Yang pertama atau terdekatnya itu di sini. Nih. Ya di sekitar 16.640 16.650 dolar. Di sini kena reject dan beberapa kali kena reject, akhirnya dia turun lagi lebih signifikan, itu area target terdekat. Ya itu yang pertama. Lalu kedua di area sini. Terakhir kali dia nge-spike teman-teman di sekitar 16.760 dolar. Ini adalah menjadi target kedua. Target ketiga pasti di atas 16.800 dolar dan strong resistnya itu di sekitar 17.000 sampai 17.100 dolar ya, seperti zona yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan pun teman-teman ngarep oh ini mendekati max span ya, at least dia mendekati untuk resist terdekatnya kita tadi udah pantau pun ya, lihat dari secara time frame hourly khususnya 1 jam ya, mungkin dia at least bisa ngetes untuk beberapa range area resisten terdekat ini aja. Kita nggak bisa expect dia ngepump parah. At least kalau dia ngetes area sini pun yang udah istilahnya cicil beli dan lain sebagainya, bisa melakukan exit terlebih dahulu gitu ya. Mengingat volume yang ada pun pada Bitcoin nggak terlalu signifikan dan juga sudah di penghujung tahun gitu ya. Aktivitasnya nggak terlalu volatile, mungkin masuk Januari baru lumayan pergerakannya. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.